Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firza Zidan Pratama dari kelas A Bisnis B, nomor induk mahasiswa 2021-0220-089. Pada kali ini saya berkesempatan untuk mengklasifikasi tanaman pepaya. Tanaman pepaya sendiri merupakan tanaman yang dapat hidup di iklim tropis, baik di musim penghujan maupun musim kemarau. Pohon pepaya sendiri merupakan tanaman berbatang tunggal tegak dan basah dengan payungan daun di pucuknya. Dan tanaman pepaya sendiri mampu tumbuh dengan tinggi dari 270 hingga 900 cm. Di mana dalam tanaman pepaya ini mengandung getah putih di setiap bagian tumbuhannya. Pepaya memiliki daun tunggal yang menjari menyerupai telapak tangan hingga 5-9 bagian. Tangkainya berongga dengan besar 50-100 cm tergantung usia tanaman. Tersusun rapi secara spiral menutupi ujung batangnya dan ditopang dengan tangkainya yang berbentuk seperti pipa. Pada permukaan atasnya, daun tersebut berwarna hijau tua dan pada permukaan bawahnya berwarna hijau muda. Daun pepaya memiliki banyak kandungan gizi, salah satunya adalah zat papain yang mampu menambah nafsu makan. Batang pepaya. Batang pepaya berbentuk silinder dengan diameter 30 hingga 40 cm, semi berkayu, berongga dan bergabus, dengan permukaan kulitnya berwarna coklat keabu-abuan. Dan di setiap permukaan kulitnya terdapat bekas dari tangkai daun. Arah pertumbuhan dari batang pepaya sendiri ada tegak lurus ke atas dan tidak bercabang, kecuali di bagian ujung pucuknya mengalami perlukaan atau titik potong dari pertumbuhan. Bunga pepaya. Bunga pepaya dibedakan menjadi pepaya jantan, pepaya betina, dan pepaya hermafrodit. Untuk pepaya jantan sendiri, bunganya berbentuk majemuk dan menggantung pada malai. Bunga dari pepaya jantan berwarna putih dan kuning cerah dengan mahkotanya menyerupai trompet. Dan benang sari tersusun secara sempurna dan melekat pada leher tabung mahkota. Pepaya betina memiliki bunga betina yang soliter atau berada dalam karangan. Selanjutnya, untuk bunga betina sendiri mempunyai tangkai yang pendek dengan mahkota yang berwarna hijau kekuning-kuningan. Pada bunga betina tidak memiliki benang sari, tetapi memiliki bakal buah yang besar dan sempurna. Selanjutnya untuk pepaya hermafrodit. Pepaya hermafrodit sendiri memiliki bunga yang sempurna dan terdapat benang sari dan juga bakal buah. Selanjutnya buah pepaya. Buah pepaya sendiri biasanya berbentuk oval atau bulat dengan diameter 15 hingga 30 cm. Biasa dikonsumsi sehari-hari dengan ciri khas berkulit tipis dan memiliki daging yang tebal. Dan pada bagian tengahnya terdapat ruang yang berisi biji dengan warna hitam ke abu-abuan. Selanjutnya biji. Biji dari buah pepaya sendiri berwarna hitam ke abu-abuan dengan jumlah yang banyak dan diselimuti oleh lendir. Lendir itu sendiri berfungsi untuk menjaga kelembaban dari biji. Selanjutnya yaitu adalah akar dari pohon pepaya. Akar dari pohon pepaya berbentuk tunggang dan bercabang, di mana cara tumbuhnya yaitu menyebar ke segala arah di dalam tanah hingga 50 cm, atau juga bisa menyebar dari pusat batang sejauh 60 hingga 150 cm. Untuk akar dari pohon pepaya sendiri merupakan salah satu tanaman yang memiliki akar kuat, tetapi harus ditanam di tanah yang gembur dan juga memiliki banyak air. Taksonomi alami. Taksonomi alami dari tanaman pepaya adalah sebagai berikut. Lingkaran tahun. Lingkaran tahun dari tanaman pepaya adalah tahunan.
dalam artian pohon pepaya dapat berbuah sepanjang tahunnya. Kemudian dari bentuk dan struktur. Bentuk dari tanaman pepaya ini adalah pohon dengan struktur berkayu. Kemudian kedudukan daunnya. Kedudukan daun dari tanaman pepaya sendiri adalah evergreen atau tidak menggugurkan daunnya. Yang selanjutnya adalah dari adaptasi iklim. Adaptasi iklim dari tanaman pepaya sendiri merupakan tanaman yang dapat hidup di iklim tropis maupun iklim subtropis. Dan dari kegunaannya, tanaman ini termasuk jenis tanaman yang berfaedah dengan kegunaan sebagai crop atau tanaman pertanian. Dan selanjutnya sebagai terakhir adalah tradisi. Tradisi sendiri merupakan tanaman ini biasanya digunakan sebagai buah-buahan dan dapat juga diolah sebagai bahan masakan. Selanjutnya adalah taksonomi modern dari tanaman pepaya. Taksonomi modern dari tanaman pepaya adalah sebagai berikut. Kingdomnya kingdom Plantae, subkingdomnya adalah Rancheobiota, superdivisinya adalah Spermatopieta, divisinya adalah Magnoliopieta, dan dari kelas Magnoliopsida. Subkelas Dileniidae, ordo Pheophales, famili Caricaceae, genus Carica, dan spesies Carica papaya L. Demikian klasifikasi tanaman pepaya yang saya sampaikan. Apabila terdapat sedikit gangguan maupun suara yang mengganggu dan juga terjadi pengucapan kata yang salah dari saya mohon maaf dan saya aturkan terima kasih.